Nama saya Subiantoro, paring dalam asma yaitu MP Surakso Subiantoro. Saya di keraton itu diberi pangkat dan jabatan yaitu untuk menjaga makam leluhur Kaguhan Dalem Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, yaitu bertempat di Dipoyudan. Leluhur yang ada di Paku Dipoyudan itu adalah Ki Dipojudo alias Kyai Jomrong. Acara tadi itu sebetulnya acara Kutomoro. Kutomoro itu dilaksanakan setiap tahun, diberikan kepada keraton, kepada juru kunci yang ada di sini, yaitu saya, disampaikan ke makam dalam bentuk doa supaya kita bisa mengirim leluhur dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Itu biasanya diberikan oleh keraton itu setiap tanggal 20 Jawa. Jadi kira-kira kalau nasionalnya itu ya pertengahan. Kita itu boleh mengirim kalau makam leluhur raja-raja di Imogiri atau di Kota Gede, yaitu di Wonosobo, itu setelah ya keraton itu mengirim Kutomoro ke sana. Itu sebetulnya sama, ya sebetulnya sama. Soalnya kalau Kutomoro itu memang khusus dari keraton yang diberikan oleh para juru kunci seluruh DIY. Rangkaiannya itu sebetulnya hanya khusus kirim doa saja, tapi karena ini setiap pesarian itu kemasannya itu berbeda. Nah, jadi kalau di sini itu setiap tent itu juga berbeda, di daerah lain juga berbeda, tapi itu merupakan simbol dari kehadiran seorang raja untuk datang ke tempat leluhur. Jadi mungkin kemasannya misalnya ada seperti ini, ada drum band bergodo, itu hanya variasi saja supaya menarik perhatian, karena di dalam keraton itu sekarang kan akan membangkitkan seni dan budaya. Ketemu lagi dengan saya Cici Masito dalam acara Napak Tilas, acara yang mengulas tentang legenda dan misteri. Nah pemirsa, di episode kali ini kita agak sedikit unik ya, karena kebetulan tadi kita datang ke lokasi yang sedang diadakan upacara adat Kutomoro. Nah seperti apa sih upacara adat Kutomoro itu, dan apa sih bedanya dengan nyadran atau sadranan? Langsung saja kita tanyakan kepada narasumber kita. Selamat datang Ki Juru. Terima kasih Mbak Cici. Baik Ki Juru, Ki Juru sebelumnya tadi sudah melakukan wawancara saya dengan Mas Bin atau Pak Bin begitu nggih, selaku juru kunci di wilayah Dipoyudan ini mengenai apa itu Kutomoro, dan beliau sudah menjelaskan panjang lebar mengenai upacaranya juga. Nah, mungkin Ki Juru bisa menyampaikan kepada pemirsa di rumah sebenarnya nyadran itu apa sih Ki Juru, dan mungkin cerita atau legenda nyadran dari awal mula dulu sampai sekarang itu seperti apa Ki Juru? Jauh sebelum ada kerajaan-kerajaan, acara seperti nyadran ini sudah dianggap sebagai
kebiasaan atau adat masyarakat Jawa. Kemudian secara tercatat tertulis dalam kitab Pararaton maupun Negara Kertagama. Acara nyadran ini dilakukan secara besar-besaran untuk menghormati eyang atau nenek dari Prabu Hayam Wuruk. Jadi nyadran ini pada waktu itu disebut Srada. Srada Sunya adalah jalan yang terang, jalan yang tentram. Kemudian apa yang telah dilakukan masyarakat Jawa dari dulu sampai sekarang itu masih zaman para wali dibuatlah istilah nyadran. Artinya sama, Pak, bahwa bagaimana orang Jawa menghormati jasad manusia yang pernah hidup dan meninggal. Jadi proses-proses ada upacaranya, Pak. Proses 3 hari, 7 hari, 40, 100, kemudian mendak 1, mendak 2 sampai nyewu. Kemudian setiap tahunnya manusia Jawa, masyarakat Jawa masih datang untuk istilahnya memulih, untuk mendoakan jasad leluhurnya, untuk mendoakan jasad-jasad orang yang berjasa kepada bangsa dan negara, seperti yang dilakukan masyarakat di kampung di Poyudan ini, Pak. Jadi yang dilakukan masyarakat Jawa, keyakinan atau agama masyarakat dari waktu itu sampai sekarang ketika berubah pun masih dilakukan. Jadi itu sampai sekarang pun masih ada istilah jembar kubure padang dalane. Sama, itulah Srada atau Srada Sunya. Sehingga secara pribadi saya masih senang melihat kegiatan yang dilakukan masyarakat di sini. Bahkan sekarang semakin banyak tradisi dari leluhur, sebenarnya bukan Jawa saja, Pak, leluhur Nusantara, untuk mendoakan orang-orang yang sudah meninggal itu dimunculkan kembali. Jadi dari abad 13, abad 15 itu acara-acara yang besar, sampai tahun ini masih ada upacara nyadran. Begitu, Mbak Cici. Baik, Ki Juru. Nah, untuk upacara nyadran itu sendiri, Ki Juru, biasanya itu kan ada sesaji ya, yang ada bunga dan sebagainya. Itu isiannya apa saja sih, Ki Juru? Dan ada nggak yang khusus atau wajib gitu, yang harus selalu ada di nyadran tersebut gitu? Atau semuanya ya umum aja begitu, Ki Juru? Dalam nyadran itu tidak ada istilah wajib. Wajibnya ya mek ndonga sama yang sudah meninggal. Tetapi dari kebiasaan-kebiasaan yang ada itu, biasanya yang dilakukan selain doa itu makan bersama. Kemudian orang mengatakan sesaji. Baiklah, kita ngomong sesaji juga. Itu ingkung. Dahulunya itu bagian dari molimo, maisea, maitreya. Jadi dalam upacara-upacara keagamaan agama Hindu sudah ada. Kemudian sama Kanjeng Sunan Giri dirubahlah kegiatan itu menjadi selamatan. Kemudian diturun sesuatu yang dianggap baik untuk mengingat leluhur itu dilakukan. Dari masyarakat Indonesia yang gemah ripah loh Jinawi tidak hanya senang-senang, Pak. Bahkan orang mati pun
kita masyarakat Jawa masih berbagi rezeki berupa makanan, berupa tumpeng. Jadi ada nilai-nilai berbagi. Karena apa? Karena Nusantara, khususnya Jawa ini adalah daerah yang sangat makmur, subur, ingkang sarwa tinandur. Apapun, barang apapun dilempar di Jawa istilahnya itu mesti hidup. Sehingga kekayaan yang berwujud ternak atau masyarakat menyebut rojo koyo, yang paling mudah adalah ayam. Dalam pandangan masyarakat Jawa, ayam yang tanpa bulu setelah disembelih itu namanya tukung. Bagi masyarakat Jawa, istilah Jawa yang memakai tu itu sangat dihormati, karena itu adalah tanda tali rasa bahwa Tuhan Yang Maha Esa hadir di tempat itu. Maka orang Jawa selalu melakukan ritual di tempat yang ada tulisan depannya tu. Tuk, sumber air, tu, tuk ya toh. Kemudian tuban itu grojokan atau air terjun. Kemudian tunggak. Orang Jawa kalau di pohon besar itu sesajinya mesti di bawah, tidak di atas, di tunggaknya, karena di situ tali rasa itu ada. Ini kearifan lokal. Bagaimana masyarakat itu harus tahu membaca apa yang tertulis dan membaca apa di baliknya. Masyarakat Jawa ini penuh dengan lambang-lambang, penuh dengan simbol-simbol. Tapi seringkali masyarakat sekarang itu menceritakan sejarah masa lalu dengan keadaan saat ini. Kearifan lokal yang berupa simbol-simbol itu mereka tidak pahami. Yang mereka tahu adalah opo anane ngono ya kuwi sing tak waca. Tidak berusaha mewujudkan matra lensa, sesuatu yang tersirat. Di baliknya itu ada apa? Sesuatu objek, baliknya itu ada apa? Semacam di belakang saya ini ada tumbak, sesuatu yang disakralkan masyarakat Jawa. Karena dari keprihatinan empu, Tuhan hadir memberkati. Tumbak, tugu, semacam itu, Pak. Jadi hari ini saya melihat masyarakat yang ada di Dipoyudan ini sangat bangga, masih menghormati makam dari orang yang berjasa membangun Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Kayak gitu. Jadi seperti itu nih gitu. Nah pemirsa, jadi nyadran itu sendiri, dalam nyadran itu tidak ada sesaji khusus ya. Jadi semuanya umum saja. Selain itu biasanya setelah berdoa bersama lalu ada dahar kembul begitu gitu. Jadi dimakan bersama-sama di tempat begitu. Nah mungkin Ki Juru, ada nggak pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, mungkin dari nyadran itu sendiri begitu Ki Juru? Masyarakat belajarlah membaca sesuatu di balik apa yang dilihat. Masyarakat kita itu masyarakat yang masih menggunakan simbol-simbol dan lambang-lambang. Mengapa kita menolak kehadiran orang-orang yang menghormati leluhurnya? Orang-orang yang berusaha berbagi dengan masyarakat di sekitarnya. Maka sesuatu yang baik ini biarlah berjalan. Itu saja Mbak Cici. Baik Ki Juru, terima kasih atas penjelasannya.
Baik pemirsa, itulah tadi pengertian dari Kutomoro dan juga Nyadran. Sebenarnya Kutomoro dan Nyadran itu sama, yaitu sama-sama mengirimkan doa kepada leluhur. Namun yang membedakan di sini adalah Kutomoro itu dikhususkan untuk juru kunci yang ada di Yogyakarta, yaitu dawuh dari keraton untuk juru kunci, begitu pemirsa. Nah pemirsa, seperti itulah kisah dari Napaktilas episode kali ini mengenai legenda dan misteri yang ada, percaya atau tidak.